Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Anak-anakku yang Bapak Guru banggakan, pada pagi hari ini kita belajar akidah akhlak materi Asmaul Husna. Anak-anakku semua tentunya sudah tahu apa itu Asmaul Husna, karena di kelas 4 kemarin sudah pernah kita membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya ada 99, tetapi di dalam materi kali ini saya tidak akan membahas keseluruhan Asmaul Husna. Dalam materi ini kita akan membahas hanya 4 Asmaul Husna saja, yaitu Asmaul Husna Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Anak-anakku yang Bapak Guru banggakan, sebelum kita mempelajari keempat Asmaul Husna tadi, alangkah baiknya Pak Guru akan menyampaikan apa pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata asma dan al-husna. Asma artinya nama, sedangkan husna artinya baik atau bagus. Artinya Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Setiap nama dari Asmaul Husna mempunyai makna sendiri-sendiri. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Dengan memahami Asmaul Husna, kita akan lebih mengenal Allah dan sifat-sifatnya, serta meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Asmaul Husna juga dapat menjadi sarana zikir dan dibaca dalam doa-doa, sehingga doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dianjurkan untuk menghafalkan Asmaul Husna, karena orang yang menghafalkannya mendapat jaminan surga. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 5 sudah menghafal, bahkan setiap pagi, setiap pembiasaan selalu menghafalkan Asmaul Husna bersama-sama. Mengenal sifat Allah Ar-Razzaq. Allah memiliki nama Ar-Razzaq, artinya Allah yang maha pemberi rezeki. Allah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun setan dan jin. Tidak ada sesuatu pun makhluk bernyawa di muka bumi ini melainkan telah dijamin rezekinya oleh Allah. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 58. Bukti Allah memiliki sifat Ar-Razzaq adalah ketika kita masih berada dalam alam kandungan. Tak ada seorang pun mampu memberi makan, bahkan ibunya pun sekalian. Akan tetapi Allah dengan nama Ar-Razzaq memelihara dan memberi makan melalui tali pusar yang terhubung dengan ibunya. Allah juga menundukkan matahari kepada tumbuhan untuk menyempurnakan proses pembuatan makanan yang dibutuhkan oleh manusia dan binatang.
Makanan ini tidak mungkin ada jika Allah tidak menyediakan tanah, air, serta udara yang baik untuk menyempurnakan proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memberikan banyak rezeki kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Anak-anakku yang saya banggakan, rezeki bukan hanya yang kita makan dan minum saja, tetapi segala sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada kita bisa juga disebut dengan rezeki, seperti halnya ilmu, pengetahuan, ajaran agama, kesehatan, santapan rohani, dan lain sebagainya. Orang yang meyakini Asmaul Husna Ar-Razzaq akan meyakini bahwa semua rezeki yang diperolehnya hanyalah pemberian Allah semata. Ia akan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan menjauhi jalan rezeki yang diharamkan oleh Allah. Karena mencari rezeki dengan cara yang haram, misal penipu, mencuri, korupsi, hanya akan mengundang murka Allah. Sebagai seorang muslim, kita perlu meneladani sifat Ar-Razzaq Allah, yaitu jika kita diberikan rezeki oleh Allah, maka seharusnya kita memberikan sebagian rezeki yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Misalnya kita memiliki harta yang berlebih, maka kita harus menyedekahkan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan. 2. Mengenal sifat Al-Fattah. Al-Fattah artinya Maha Pembuka. Maksudnya bahwa Allah adalah zat yang membukakan pintu rahmat sebanyak-banyaknya bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Sedangkan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah membukakan pintu perbendaharaan alam ini kepada siapa saja yang dikehendakinya, atau membukakan pintu kemenangan kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Fattah juga berarti membuka. Bagaimana kita ketahui bahwa sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, dia adalah tokoh Quraisy yang kejam dan musuh Islam, bahkan pernah berniat untuk membunuh Rasulullah. Akan tetapi karena rahmat Allah, akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi pejuang tangguh serta meneruskan perjuangan Rasulullah SAW sebagai Khulafaur Rasyidin, yakni sebagai pemimpin umat Islam. Cara meneladani sifat Al-Fattah adalah membantu orang tua di rumah. Apabila ada teman yang sedang kesusahan, maka sikap kita membantu mengurangi bebannya, menyayangi teman tanpa membeda-bedakannya, dan giat dalam menuntut ilmu. 3. Mengenal sifat Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya Allah Maha menerima syukur atau Maha mensyukuri. Maksudnya, Allah akan melipat gandakan amal hambanya yang sedikit di sisinya. Nikmat yang diberikan Allah kepada manusia tidak terhitung jumlahnya. Nikmat hidup, sehat, dunia seisinya, dan alam semesta yang terbentang luas serta masih banyak lagi merupakan bukti-bukti dari kemurahan Allah. Bukti Allah memiliki sifat Asy-Syakur adalah Allah akan melipat gandakan nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Dia tidak mengharap balasan dari manusia, walaupun seluruh makhluk memuji dan bertasbih kepadanya. Hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan dan kebesaran Allah. Meskipun demikian, Allah akan memberikan hadiah atau pahala bagi hamba-hambanya yang mau bersyukur dan beriman kepadanya dengan disediakannya surga, yakni sebuah tempat yang tidak pernah terbesit dalam hati, terbayangkan dalam pikiran dengan segala kenikmatan-kenikmatannya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bersyukur atas nikmat Allah hukumnya wajib.
Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah oleh Allah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur nikmat Allah, maka azab Allah amatlah pedih. Syukur adalah menyibukkan diri dalam memujinya, karena Allah telah memberi hal-hal yang tidak pantas kita terima. Dengan selalu mensyukuri nikmat, hati kita akan terasa tentram serta dijauhkan dari sifat rakus, tamak, dan sombong. Adapun cara meneladani sifat asyakur Allah adalah memberikan sebagian rezeki yang telah kita terima kepada orang-orang yang membutuhkan dan terbiasa mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada kita. Mengenal sifat Al-Mughni. Allah bersifat Al-Mughni artinya Allah yang maha kaya, menganugerahi kekayaan bagi siapa saja yang mau berusaha, baik itu orang Islam maupun bukan orang Islam. Hamparan langit dan bumi seisinya adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia untuk dikelola. Itu merupakan bukti bahwa kekayaan Allah tidak terbatas. Untuk itu manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan sudah sepatutnya memohon kepada Allah agar dikaruniai rezeki yang melimpah. Dengan berdoa menyebut Al-Mughni karena Allah Maha Pemberi Kekayaan. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Mughni adalah Allah memberi kekayaan kepada manusia yang dikehendakinya. Di antara manusia yang diberi kekayaan yang melimpah oleh Allah adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, Utsman bin Affan, Fir'aun, dan Qarun. Kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan Utsman bin Affan dapat mengantarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kekayaan yang dimiliki oleh Fir'aun dan Qarun semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Orang yang meneladani sifat Al-Mughni Allah adalah orang yang bersyukur dan mempergunakan harta kekayaannya di jalan Allah, seperti membayar zakat serta menyantuni fakir miskin dan anak yatim piatu. Islam memerintahkan agar umatnya senantiasa mencari rezeki dengan sungguh-sungguh, karena hal itu juga merupakan ibadah serta dapat membantu orang lain yang sedang kesusahan. Anak-anakku yang saya banggakan, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anakku bisa memahaminya dengan baik dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi pada pagi hari ini. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.